Jadi kondisinya kalau kemarin kan flash disk ya. Iya. Flash disk dimasukin ke komputer jadi server internet offline. Sekarang Nah CD ya Pak kemarin ya. live flash disk. Iya, SD CD lagi SD gitu. Nah ini kondisinya ini ada komputer mini PC. Dalamnya udah ada model, udah ada perpustakaan digital, udah ada wikinya, udah ada di sini. Jadi sebenarnya sama, cuman bedanya ini perpustakaan digitalnya 500 GB. Mantap. Jadi beda sama flash disk ya punten. Yang itu lebih bagus. Oke. Pak, harga sepaketnya berapa Pak? Harga sepaket. Harga Yang sepaketnya gratis, udah pakai komputer biasa juga bisa ini mah. tapi kayaknya lebih praktis gitu ya. Lebih. Alah ngapain lah di sekolah mah, ngapain pakai ginian, pakai komputer biasa aja di sekolah. Nah jadi ini pakai flash disk. Sudah dicolokin ke kabelan di kampus. Tadinya kita mau nyiapin ini nih, nyiapin e-learningnya supaya ada apa tadi? Ada tryoutnya untuk tryoutnya. Untuk kelas 6. Soalnya tryoutnya belum kita buat beneran. Jadi kita mau ngaktifin tryoutnya. Jadi dalam proses nih tadi. Jadi kita lanjut aja. Jadi intinya settingnya cuma bedanya sama yang kemarin. Kalau kemarin kan flash disk dicolok langsung nyala. Kalau ini di komputernya udah siap pakai juga. Bukan yang kayak kemarin flash disk ini lebih bagusan dikit gitu ya. Tapi datanya udah di dalam ya Pak. Apa nih? Datanya ini udah dari dalam. Oke. Kalau hari ini mau ekstrim boleh. Mau belajar cara bikinnya sekalian nggak? Nah itu Pak penting Pak. Ini kalau yang saya mau nanya dulu, mending bikin mendingan ini, mendingan pakai yang flash disk itu atau bikin? pakai kasus aja Pak, biar lebih praktis aja Pak. Flash disk dulu sampai proses jalan terus kita bikin. Ya, prosesnya sih Pak yang lebih penting prosesnya pegang pelajar. Proses itu proses bikin atau proses operasiin? Proses bikinnya. Proses mau bikin. Ya, operasian. Oke, yang ini kita selesai dulu bentar ya. Yang makhluk ini kita selesai dulu bentar ya. Jadi yang ini kondisi sudah nyala. Terus sekarang kita akses dari komputer sono. Ya. Di sini kemudian komputer yang ini IP-nya 192.168.3.123 bisa diakses sama semua komputer di sini. Ke sini. Nah sekarang kita lagi masukin kursus MAPEL kelas 6 apa tadi PKN, IPS, IPA, Bahasa Indonesia, Matematik. Oke, terus kita bikin tryout-nya. Tryout udah gitu kita masukin soalnya. Belum selesai dikerjain, kita lanjut kerjain. Ada yang mau jadi sukarela buat operasiin cara bikin tryout segala macam. Oh ya nggak apa-apa, maju aja. Kan versi apa? Kalau mau tanya kalau yang kemarin cara operasinya gimana? Kan ini sudah ada diskusi. Itu sudah saya jawab. Cara operasinya harus booting laptopnya, arahin bootnya jalan ke hard disk dalam laptop, arahin bootnya ke flash. Oh berarti kalau BIOS dulu harus dari proses. Dari BIOS. dari BIOS dulu. Iya, BIOS berarti nanti masuk ke sistem operasi yang sini. Iya, rasanya pertama di situ dulu. Prosesnya. Nanti yang pengen saya rubah gini ntar sebenarnya. Ini mau dipakai Linksys, itu ada Linksys banyak tuh. Iya. Jadi Linksys jadi kayak wifi sekolah, colokin ke komputer ini. Jadi kalau masukin ke jaringan sini kan jadi nggak sama-sama sekolah kan. Jadi itu Linksys saya cabut satu, nyalain, colokin ke sini. Jadi nanti komputer sini handphone sini bisa masuk sini. Ambil itu Pak ya. Ambil datanya ke sini. Tapi itu ntar ya. Sekarang kita barisin ini dulu ya. Biar gua kerjaan bisa selesai satu-satu. Siapa ini? Duduk situ. Operator. Duduk situ operator. Ini caranya masukin kuis ya. Iya. Cara bikin kuis. Oke. Duduknya sebelah sana teh. Iya Pak. Apa cukuran jenggot? Gue gini-gini, gue cukuran jenggot. Jarum pentol. Nggak tahu. Jarum mentol. Ini soalnya dia mampu kan harus pakai itu kalau masuk BIOS. Harus. Kalau pakai komputer lain aja nggak usah pakai laptop itu. Komputer lain aja. Kalau escape atau F12? pakai ini biasanya. Oh dicolok gitu. Masa gitu sih? Udah pakai komputer lain aja nggak usah pakai laptop itu.
meski Kan tidak wajib pakai laptop itu kan bisa komputer apa aja. Iya. Komputer ini dipakai aja semua. Oh, mau di itu biar sini pasang lagi ya. Ya biar enak kalau komputer. Pasang biar langsung di itu Pak, apa dipraktekin di sekolah nanti. Ini Pak ada. Ya udah, ini lanjut ya. Yang ini urusannya buat bikin kuis. Ya. Oke. Ini lagi dibuka kelas 6 IPS. Ini udah lagi dibikin kuisnya. Namanya tryout. Waktu pengerjaan itu biasanya kita kasihnya, ini kan buat anak-anak belajar ya. Ini kelas 6 SD nih. Buat kelas SD 30 menit deh. 30. Bawain lagi. Simpan. Selesai. Terus kita masuk ke beranda. Ini tadi apa ya? IPS ya? Iya. Berarti yang bahasa Indonesia belum ya? Oke, bahasa Indonesia. Ini di sini di topik 1 kita tambahkan aktivitas sumber. Cari kuis. Kanan, bawah. Yang warna pink. Ya, pink. Tulis tryout. So gitu doang sih. Bikin kuis mah gitu. Tryout. Oke. Waktu pengerjaannya dirubah juga. 30 menit aja. Ya, soalnya anak-anak kalau sejam kan pada capek ya kali ya. Iya. Anak SD, tapi anak ini. Terus saya kasih dulu nilai. Nah ini saya punya kebiasaan supaya anak-anak semangat. Itu upaya mengerjakan yang diizinkan tidak terbatas. Jadi boleh kerjain berkali-kali. Terus yang diambil nilai tertinggi, dan itu juga saya di kuliah juga kayak gitu beneran. Iya. Jadi kuliahnya Ono. Semua kuis UTS UAS boleh dikerjakan dari awal semester sampai akhir semester, nggak ngikutin jadwal kuis UTS sama UASnya kampus. Jadi mahasiswa boleh ngerjain dari awal semester sampai akhir semester berkali-kali, diambil nilai terbaik, boleh duduk sebelahan, boleh nyontek. Enak kan? Enak. Nah ini nanya sama gurunya, nggak apa-apa kalau saya nggak apa-apa. Nah ini kan? Tapi kalau mah endingnya kayak enak, suruh buat buku terakhirnya. Ini ada pertanyaan. Oh iya. Ternyata itu kuliahnya Ono. Pertanyaannya, terus nggak apa-apa? Perasaan kita nggak habis kuliah itu. Nah, gitu kan. Jadi sebenarnya caranya supaya anak-anak pintar, suruh ngulang berkali-kali. Supaya cara anak-anak supaya mau ngulang berkali-kali, dikasih izin tulisnya boleh berkali-kali, diambil dengan tertinggi kan. Berkali-kali kan jadi ngerjainnya kan. Terus jadi pintar kan. Emang boleh tetap aja pas ngeliat kebaca ini kita jadi ingat kan. Iya kan? Iya. Ulang terus kan? Iya. Jadi pintar kan? Emang gitu. Nah, filosofi ini teh kadang-kadang sebenarnya kita tahu filosofi ini. Cuman sebagian besar 99,9% guru itu kan kebanyakan berpikir dengan gaya bahwa kita tidak pakai komputer, ujiannya pakai kertas. Kalau ujian pakai kertas kita nggak bisa kayak gini nih. Iya. Kita nggak bisa karena soalnya kan sama sebelahan semua. Kalau diizinin nyontek kan jadi nyontek semua kan? Iya. Kalau pakai kertas, kalau pakai komputer ujian sebelahan soalnya beda. Ngulang ujian soalnya sama nggak beda lagi kan? Ulang lagi beda lagi kan? Kalau saya karena soalnya beda terus, udah aja suruh ujian berkali-kali. Orang soalnya beda dulu sudah juga silakan, orang soal sebelahan juga beda. Beres kan? Jadi ini hanya bisa dipakai di komputer. Kalau kita pakai di kertas, nggak bisa kayak gini. Gitu. Tapi akibatnya di komputer ini jadi lebih pintar kan? Lebih pintar daripada kertas. Nah ini bisa jadi bahan S2 pas 3-nya ini FKIP. Iya. Soalnya FKIP yang selama ini kan keguruan kan berpikir bahwa yang kita ujiannya pakai kertas. Iya. Belum pernah ujian komputer berkali-kali kan belum pada punya pengalaman banyak kan. Iya. Jadi ini bisa jadi temuan-temuan bahwa ternyata kalau kita ujian berkali-kali dengan ini lebih. Tapi Bapak kan buat itunya soalnya banyak. Bapak kan ngasih 5 soal per hari 20 jadi kan ratusan. Iya. Jadi itu ya Pak ya. Kuncinya di sini. Kuncinya. Iya. Bagaimana caranya bikin anak-anak supaya sengsara? Ini
bagian boot Ubuntu. Ulang lagi. Ini udah dibaca. Bahasa Indonesia. Ini bukan, saya kan dua boot saya. Iya, Ada Ubuntu sama Windows. flashdisknya ya belum kebaca ya. Tapi kalau di WDC ini tadi udah kebaca sih. WDC itu hard disk. Iya, hard Iya. disk. Ubuntu. Ini kali ya? Ini WDC. Iya, hard disk berarti. Jadi ini nggak kebaca memang. Berarti flashdisknya belum kebaca. Kebaca. Gimana itu? Nggak support kali ya? Nggak tahu, soalnya kan saya dual boot. Jadi ini baca Ubuntu sama Cuma Windowsnya gitu. bukan Windows. Kalau di Kalau di Windows coba. di Windows kebaca di disk manajernya. Gitu. Di Windows aja itu kan itu live USB. Iya, emang Windows Pak Rino. Tapi biasanya coba pencet escape bisa muncul nggak? Oh, yang langsung boot itu ya? Iya, Langsung boot option ya? iya. Nah, kalau di sini mah kebaca nih, tuh pada saya. Oh iya. Coba langsung boot menu itu ya. Sekarang kita masukin soal ya. Saya masukin soal ini. Iya. Saya masukin soalnya. Di sana kalau yang di USB udah ada beres. Ini belum beres. Masuk ke sini. Mana ya? Setelan. Bukan. Saya lagi nyari bang soal. Soalnya ada. Emang ada? Oh iya bang soal. Ya, oke. Tapi ini kok. Oh, sorry. Ada di sini. Saya masuk ke kelas IPA. Mon. Bang soal. Ini sini Pak. Ada berarti bang soal. Nah, ini udah ada bang soal. Dari matematik kelas 11 nih. Oh, matematik doang bang soalnya. Yang soal yang lain belum ada. Berarti saya harus nyolong soal berat, di sini ada nggak ya? Lupa saya. Nggak tahu saya. Coba kita cek. Coba masuk ke 192, 168. Tulis 192, 168, 3, 123. Pustaka. Pendidikan ya. Pendidikan. Library coba. Library kayaknya library bukan pendidikan library. Itu kecil library. Ini perpustakaan yang ada di dalam sini. Minta maaf, perpustakaannya lebih bagus. Banyak banget. Kita masuk ke. Nggak ada, ini yang buat mahasiswa, yang ini mah. Oke, salah. Berarti pendidikan Pak. Pendidikan. Wah, ini perpustakaannya parah-parah ya. Ini ada hacking. Library ini hapus ganti pendidikan. Oke, kalau ada bang soal, jadi saya harus masuk nyolong soal. Kita akan nyolong soal, saudara-saudara. Ini saya kasih lihat cara nyolong soal. Ya. Jadi saya masuk ke situs namanya tangselbelajar.tangerangselatan.kota.go.id. Jadi ini punyanya Tangsel. Memang dikasih gratis buat sekolah-sekolah. Siswa kalau mau belajar silakan. Jadi kasih tahu ke adik segala macam. Kalau mau belajar ujian di sini ada. Misalnya kelas 6 SD matematika. Kelas berapa sekarang? Kelas 11. Kelas 6 bisa dong ya. Kita coba ya. Coba tes. Latihan soal matematika kelas 6 luas permukaan kubus 486 cm. Permukaan kubus tersebut adalah langsung nengok ya, misalnya misalnya saya Bapak misalnya tapi benar. enggak, saya nggak tahu. Keliling sebuah persegi panjang 3 kali panjangnya perimeter ini ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Jika keliling berapa nggak tahu kan, nengok berapa. Jadi udah kira-kira kayak gitu lah ya. Nah setelah kita akan colong soal, soalnya kita menyolong. Cara nyolong soal adalah
Mana ya? Oh sini. Oke. Jadi saya aktifin dulu mode ubah, edit. Bukan salah. Mana ya? Saya lupa ya. Di atas kanan biasanya Pak. Hah? Mau Bapak Mau nyolong Bang Soal ini ya? ini udah aktif Pak. Hah? Udah aktif. Ini di sebelah sini ada matikan mau berubah. Udah aktif. Berarti udah aktif. Iya, cuman saya nyolong Bang Soal gimana caranya lupa cara nyolong Bang Soal. Saya bisa ngedit soal dia soalnya. Bang Soal itu biasanya ada di administrasi kursus. Ada Bang Soal. Ini ada soal-soal. Ini ada soal-soal ya saudara. Di sini ada soal-soal paling atas untuk SD. Di sini ada bahasa Indonesia, IPA, ada IPS, ada matematika segala macam. Gua colong dari paling atas untuk SD. Oke. Ini teknik colong Bang Soal dulu ya. Paling atas untuk SD. Terus, oke. Kita akan colong semua soal. Caranya saya contreng dulu ini semua supaya semua soal dipilih. Kemudian saya ekspor dengan format GIF. Ada beberapa format ya, ada icon, GIF, XML segala macam. Saya akan ekspor dengan format GIF. Soalnya format GIF itu bentuknya teks. Bentuknya teks bisa kita edit segala macam. Dia ngambil dari kategori paling atas untuk SD, ekspor ke file. Oke, ini udah diekspor ke file, udah dapat ini soal, ada file ini filenya, bentuknya kayak gini Bang soalnya. Oh, jadi notepad. Kayak notepad. Pakai notepad juga bisa. Jadi kalau bikin soal cuma gini doang. Jadi ini soalnya nih ya. Kita bernapas menghirup titik-titik, mengeluarkan titik-titik, gitu kan ya? Nah, jawaban yang benar yang mana? Ini insang. Insang. Kita kan Ini perhatiin, ini format soal, format Bang Soal itu kayak gini nih formatnya ya. Kalau titik 2 kelas 3 IPA itu kasih kode aja bahwa ini soal untuk kelas 3 IPA. Soalnya sendiri adalah sesudah titik 2 yang ini. Kita bernapas, menghirup titik-titik, mengeluarkan titik-titik tanda tanya. Oke. Di ujungnya mana tadi? Ini di atas. di atas. Di atas. Nanti ya udah, inilah ya. Ciri-ciri mau hidup itu terus pakai Kurawa kan, ada Kurawanya 2 nih ya. Yang dalam Kurawa itu jawaban. Yang ada tulisan sama dengan itu jawaban yang benar. Yang kasih tanda tak terhingga itu jawaban salah semua. Jadi kodenya cuma gitu doang. Jadi kalau nanti bikin soal, kita bisa copy paste nyolong soal dari mana gitu ya, bisa. Ya pokoknya dari nyolong soal dari mana, kan ada jawabannya ya. Udah cuma gitu doang cara bikin soalnya. Bentuknya file text. Ini udah beres ya. Nama file textnya adalah soal-soal 6 matematika top 2022-1208 gitu ya, TXT. Ini mau kita masukin nih ke server yang itu nih, server ini kan. Oke, kita masukin nih. Itu semua soalnya semua ada di situ semua. Ada kebetulan kalau ini caranya di Tangsel, ada matematika, IPA, IPS, PKI jadi satu SD, satu bang soal. Supaya pas dimasukin dapat semua SD dapat. Nah, ini sekarang saya akan masuk sini. Ini ada bang soal kan? Nah, saya masuk ini soal. Nah, di sini ada soal paling atas untuk SD. Dan juga paling atas SD. Sekarang saya angkat di soal paling atas untuk SD. Ini bang soalnya matematika doang nih. Saya akan bikin kalau masukin ekspor impor. Oke. Terus formatnya tadi kan GIF ya. GIF. Terus pilih file, choose file. Ada di bagian download. URSP. Ini dia ya. Soal. Open. supaya bisa dibaca di buku. Enggak. Ini masih mati. Import.
Jadi pas punya dia membaca. Iya. Dimasukin dulu bentar. Kenapa? Ya. Kita masukin satu soalnya udah gitu kita kerjanya itu ya. Kerjanya punya SMK lama ya. Takutnya lama Iya lama. Tapi soalnya sekitar hampir 1000 soal. Dia bikin orang banget. 1000 soal nih. Itu yang bikin gimana tuh? Yang bikin orang. Bang yang bikin setan. Yang bikin manusia. Jadi nanti kalau misalnya ada banyak guru, masing-masing guru bikin 20 soal, nanti jadi satu di satu soal ini diupload jadi soalnya banyak. Nah ini kan ada 1134 soal. Banyak soalnya yang khawatir. Makanya lama tadi nguploadnya. Ini besar sih awal. Susah nih. Oh ya ini. Lanjut. Ini masuk. Nah sekarang ini kita bisa lihat di sini ada bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika, PKN. Ada semua. Oke. Cuman dia masuknya di bagian atas untuk kelas 6 IPA. Dia harus dirubah ini. Cara berubahnya gimana? Oh nggak boleh juga sih kayak gini nggak apa-apa. Kalau bagus mah taruhnya di SD. Ini kan kalau di SD paling atas untuk SD. Saya pindahin ya. Bisa. Salah. Caranya bukan gitu. Saya akan masuk kategori. Ini saya rubah. Ini saya pindahin ke paling atas untuk SD. Simpan perubahan. Kalau ini F12 ya? Ini F2. saya rubah lagi ke paling atas untuk SD. Simpan. Ini taruh paling atas untuk SD. Sorry. Mana? Ya. Simpan. Itu ada angka tuh ya, ada 0, 1 segala macam, ada pertanyaan tuh ada yang 0, 1 segala macam, itu jumlah soal dalam situ. Ini kan ada SD kelas 1 matematika, SD kelas 2 matematika, ini ada 41 berarti ada 41 soal. Ini ada kelas 2 SD matematika ada 84 ada 24 soal. Ini saya buat semua menjadi paling atas di SD. Supaya bisa dibaca sama mata pelajaran yang lain sih. Ini PKN ubah Oke, sekarang kita akan bikin ujian. Ada IPA misalnya ya, IPA tryout. Belum ada bang soal tambahkan soal. Oke, ini caranya bikin saya ulang ya. Sini yang ngerti tadi siapa? Kiara. Oke, kita akan bikin ujian. Jadi ini ada kelas 6 IPA, belum ada soalnya sama sekali ujiannya. Klik tryout-nya. Kuisnya udah nggak usah. Klik tryout-nya itu lihat. Bawah. Lagi. Nah itu tryout diklik. Nanti dia akan bilang belum ada soal di situ. Oke. Tambahkan soal. Oke. Nilai maksimum kita ganti jadi 100 ya. Jadi nilai maksimum jadi 100. Oke. Simpan. Oke. Terus kocok pertanyaan diklik. Oke. Sekarang kita tambahkan soalnya tambah sebuah pertanyaan acak. Kita bikin pertanyaannya acak aja. Ini soal apa tadi? IPA ya. IPA. Ini klik sana. Oke, cari IPA sekarang.
IPA, SD, IPA, jangan IPA kelas 1, SD IPA aja. Itu kelas apa? Enggak lah, naik atas. Ini kan ada SD IPA, ada SD IPA. Oke. Termasuk soal dari subkategori. Nah, jadi semua, jadi kalau ini kan kelas 6 SD. Jadi dia akan keluar soal kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6 keluar semua nih. Kan saya bikin subkategori ya. Jadi saya bikin supaya kalau kelas 6 semua dari kelas 1 keluarnya semua biar secara. Terus jumlah soal kaca kita bikin 30 menit kira-kira anak SD berapa soal? 30 menit tuh Biasanya 1 jam 30 soal. 1 jam 30 soal, berarti 30 menit 15 soal. tergantung. Kalau pilihan ganda 30 menit cukup mereka 30 soal. Malah kalau pilihan ganda tuh tanggung tuh mereka. Kasihan lah. Biasanya sampai 10 menit udah selesai Pak. Hah? 10 menit juga udah selesai. Soal tambahin 20 soal. Sama-sama negosiasi kita nego. Terus IPA tambahkan soal aja IPA. Udah selesai. Coba kita keluar kelas 6 IPA-nya. Coba kerjain tryout-nya. Review quiz. Mulai percobaan. Ini 30 menit ya. Nah, ini bawa-bawaan aja lah. Ya udah. Akibat dari rotasi bumi adalah ayo kelas SD ya. Oh iya, berganti tuh dan malam. Perubahan dengan bumi. Itu pergantian siang dan malam. Nah, selanjutnya Allah menciptakan saya juga susah sebenarnya bikin jawab soal kayak gitu. Pak, jadi kan soal itu ada simbol-simbol kayak gitu lah tadi buat apa jawaban yang benar sama yang salah. Simbolnya itu cuma sama dengan sama karakter ini kan. Nah itu yang bikin si guru yang bikin soal juga kan apa? Iya dah. Emang mesinnya pinter, komputer itu goblok.